tingkati saya minta agar Sulige mempunyai poliklinik khusus di rumah sakit umum daerah. Atas pemimpin ini, bupati ini jangan pernah sudah korupsi. Kalau sampai sudah korupsi, urusan dengan saya. Memeh, kengken dia perasaan calon bupati yo. Cendaknya harus bersih. Kalau ada keinginan korupsi, rarung keinginan itu ke laut. Jangan pernah dimain proyek moto hibah atau kan korupsi. Beli atus kantor raya. Tangga matang gaji kan. Nemaru pemimpin yang idealis, murni, belum terkontaminasi. Artinya sing perlu ngalih ceperan. Omong-omong, udah je gaji gubernur ya, kita masih gaji bupati Cinawang tuh. Ani tawang wake gaji pokok kepala daerah provinsi sebesar 3 juta rupiah per bulan. Sementara itu wakil gubernur mendapat gaji 2,4 juta per bulan. Memeh, bapak kan masang buat aku man gaji karobala 1 hari. Berarti gaji gubernur kalah gaji tukang pasang bertako. Itu kan baru gaji pokok. Kan ada tunjangan-tunjangan, ada tunjangan ini, tunjangan itu, biaya dana operasional dan lain sebagainya. Setelah dikumpul-kumpul, akhirnya menjadi lebih banyak. Udah dan itu, aneh lebih banyak tuh. Pokoknya cukup untuk hidup, tidak kekurangan uang untuk hidup layak. Man gaji bupati udah tuh. Gaji pokoknya hanya 2,1 juta per bulan. Tetapi setelah mendapat tunjangan ini itu dan lain sebagainya menjadi ombeh. Pokoknya cukup untuk hidup dan bisa menabung untuk hari tua. Artinya kan sing perlu ngalih ceperan bun. Sing perlu. Kone menurut informasi ini, sekali lagi kone no, banyak pejabat-pejabat yang dulu itu mencari ceperan, memotong dana bansos, memotong dana hibah, menerima komisi proyek. Udah bisa gitu? Kalau betul seperti itu berarti pejabat yang bersangkutan, satu, dia itu loba atau serakah. Nafsu serakah itu ibarat api yang disiram bensin. Semakin banyak dan sering disiram, semakin besar apinya. Itu yang pertama. Selanjutnya, pejabat itu memiliki hutang. Sewaktu menjadi calon, meminjam uang dulu di LPD, di bank, atau mungkin juga dipalak oleh tim suksesnya, atau mungkin juga nyetor ke partai, atau menjual harta warisan. Nah, untuk mendapatkan uang itu, supaya balik modal atau bahasa kerennya break even point, maka muncullah gagasan yang kreatif dari pejabat tersebut. Engke tuh bentuk kreativitasnya tuh. Ya, ketika membeli kunyit dibilang kucit, tentu saja harganya menjadi meroket. Kemudian menyusun daftar barang dan harganya. Membeli bambu seharga sekian, membeli gesing seharga sekian. Dia konslet itu. Bambu aja gesing kan patuh. Lalu menyalurkan dana hibah atau dana bansos. Seharusnya dipotong pajak 10%, ini 30%. Tapi kan itu baru dugaan. Ya memang benar, kalau itu memang belum dibuktikan. Oke, tuh. Nah lalu, kenapa Gajah tidak mau korupsi dan tidak memungut komisi, fee, atau apapun namanya itu? Karena Pak De Gajah
mungkin tidak mengeluarkan uang untuk pencalonan maupun kampanye. Jadinya tidak perlu mencari uang untuk kembali modal. Ya itu Pak De Gajah. Terus bagaimana wakilnya? Nanang tahu, Pak Putu Agus Suratnyana itu adalah bupati yang terkaya. Beliau itu hanya duduk manis saja di rumah, uang sudah datang. Tetapi mengapa beliau itu mau tuyuh-tuyuh jadi wakil gubernur? Ya, untuk mengabdi dan menjadi pelayan masyarakat. Oke, itu Kiken Ben, program yang dicanangkan oleh Bapak De Gajah. Oh, dingahang. Saya minta macet ditanggulangi, saya minta sampah ditanggulangi, saya minta budaya dijaga, dilestarikan, ditingkatkan. Saya minta agar tata kelola pemerintahan dengan baik. Saya minta kesehatan ditingkati. Saya minta agar Sulinge mempunyai poliklinik khusus di rumah sakit umum daerah. Saya minta para pemangku juga dijamin kesehatannya, dan beliau siap. Saya tidak akan bicara bulu-bulu, saya tidak akan bicara Bali Utara itu sudah memang wajib nih. Saya tidak akan bicara bulu. Yang penting saya mau Badung punya universitas, Badung punya rumah sakit minimal tambah lagi minimal tambah lagi utara, tengah, selatan punya rumah sakit bertaraf internasional. Dan pastikan Sulinge itu diperhatikan khusus, pemangku diperhatikan khusus, masyarakat diperhatikan khusus, dan itu jangan omon-omon aja. Maditya siap orang judirak teteja nama judir itu pangkat begitu. Kemudian Nanang memantra. Apang mantap. Jika nawang bapu kursus pemangku. Kengkedo. Cicing nawang kesejahteraan pemangku termasuk kesehatannya akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah kengkenan nih. Lamun gitu, nyin pilih Nanang kayang tanggal 27 November, kayang hari pencoblosan nih. Ya itu kan sudah pasti yang memberantas korupsi, yang memiliki sifat mulia. Pasti Nani subuh bisa nebak maksud Bapo. Pokoknya mulia pas. Pokoknya mulia pas. Mulia pas. Mulia pas.